Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Pebi, Rizka, Salsa. Baiklah, buka buku catatannya ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang membaca teks puisi. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu ya. Ada yang tahu puisi itu apa? Tidak. Nah, jadi puisi itu ya boleh ditulis ya kalau penting. Nah, jadi puisi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disingkat dengan KBBI. Nah, puisi di sini itu adalah sebuah jenis sastra. Nah, yang bahasanya itu terikat dengan irama, kemudian dengan matra, kemudian rima, nah, serta penyusunan lari dan baitnya. Pasti kalian ada yang pernah mengenal puisi atau mendengar? Tidak. Nah, di sini perlu kalian tahu ya, ada 3 teknik yang diajarkan untuk membaca puisi. Nah, yang pertama itu untuk membaca puisi itu kita harus jelas dengan dalam pelafalannya. Nah, kenapa harus jelas? Nah, karena lafal dalam teks puisi ini itu mengucapkan bunyi bahasa yang sesuai dengan alat ucap kita ya. Nah, ketika kita membaca sebuah teks puisi, maka setiap pelafalan kata-katanya itu harus tepat dan jelas. Nah, di setiap lafalnya itu, nah seperti dalam huruf, misalkan huruf vokalnya itu a, i, u, e, o. Coba a, i, u, e, o. Nah, jadi pelafalannya itu harus jelas ya. Nah, kemudian yang keduanya itu ada intonasi, harus diperhatikan dengan baik. Nah, ada yang tahu intonasi apa? Tidak. Nah, intonasi ini itu adalah sebuah perubahan nada saat seseorang membaca puisi. Nah, di situ kan terlihat intonasinya jelas atau tidaknya. Nah, jadi intonasi di sini itu ada naik turunnya. Misalkan suaranya rendah. Oh, misalkan. Terus suaranya tinggi. Oh, misalkan gitu. Nah, kemudian yang ketiganya itu memperhatikan tekanan pengucapan pada setiap nadanya. Nah, jadi tekanan di sini itu antara keras dan lembutnya suara kita ya. Suara kita yang keluar. Jadi pengucapan bunyinya itu antara lembut dan keras. Nah, seperti itu. Nah, jadi coba ya, intinya
membaca teks puisi itu harus menggunakan 3 teknik. Yang pertama harus apa ya? Yang pertama harus jelas dalam pelafalannya. Ingat-ingat ya. Yang pertama harus jelas dalam pelafalannya. Kemudian yang kedua itu intonasi harus diperhatikan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiganya itu memperhatikan tekanan pengucapan pada setiap nadanya. Coba sebutkan. Yang pertama harus jelas pelafalannya. Kemudian yang kedua intonasi harus diperhatikan dengan baik. Kemudian yang ketiganya memperhatikan apa? Tekanan pengucapan pada setiap nada. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, sekarang di antara kalian satu orang akan mencontohkan ke depan ya bagaimana membacakan teks puisi itu. Nah, seperti itu. Nah, jangan malu-malu, keluarin aja suaranya ya. Nanti satu orang ke depan ya. Coba Salsa maju ke depan. Teman-temannya bisa lihat ya, berdiri ya, berdiri. Coba baca pakai gerakan. Pelan-pelan puisi, misalkan keluargaku gitu. Keluargaku. Aku sayang mamaku. Terus bukunya di bawah. Nah, seperti itu. Aku sayang papaku. Jangan ketawa kamu. Terus Aku juga sayang adik dan kakakku. Merekalah keluargaku. Aku begitu bahagia. Mereka menemani hari-hariku. Mereka membuatku bahagia. Terus Dalam suka dan duka, aku hanya bisa berdoa kepada Allah. Lindungilah mama, papa, adik dan kakakku. Berikanlah kesehatan dan umur panjang. Aku berharap kita semua selalu bisa berkumpul. nah, itu ya contoh pembaca puisi dari temannya. Jadi, misalkan harus pakai gerakan, misalkan gini. Misalkan kayak gini, keluargaku. Jadi harus bergerak tangannya ya, seperti itu. Jangan malu-malu ya. Duduk lagi. Ada yang mau mencontohkan lagi? Satu orang? Feby. Tariska. Baca. Jangan ketawa ya. Ayo. Keluargaku. Udah, kamu banyak ketawa. Rizka, ini duduk ya. Kalau kita di depan itu berusaha kita tuh jangan ketawa, jangan tegang ya, karena itu bisa membuat keberanian kita gitu. Jadi kita tuh harus berani. Nah, dengan majunya juga pasti kalian tuh menunjukkan keberanian. Ya Rizka. Keluargaku, aku sayang mamaku, aku sayang papaku, aku juga sayang adik dan kakakku. Merekalah keluargaku. Aku begitu bahagia. Mereka menemani hari-hariku. Mereka membuatku bahagia dalam suka dan duka. Aku hanya bisa berdoa kepada Allah.
Lindungilah mama, papa, adik, dan kakakku. Berikanlah kesehatan dan umur panjang untuk berharap kita semua selalu bisa berdoa. Nah, udah duduk. Nah, kayak gitu. Rizka tidak tahu, cuman tinggal intonasinya. Nah, itu ya. Jadi gini, boleh diperhatikan. Nah, ketika kita membaca puisi itu, kita harus berani ke depannya. Misalkan seperti ini, bergerak, tangannya bergerak, mimik wajahnya itu mengekspresikan. Misalkan keluargaku, ini kan judul puisinya tentang keluarga ya. Berarti harus diekspresikan mukanya, gerakannya. Misalkan seperti ini, keluargaku. Nah, jadi si intonasinya juga harus tepat ya, seperti itu. Nah, boleh ditulis ya. Kalian di rumah ada PR ya ini. Nah, kalian di rumah membuat suatu teks puisi ya. Temanya itu bebas, apa aja ya. Nah, kemudian minggu depan dikumpulkan teks puisinya, lalu kalian peragakan ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk pembelajaran kita hari ini ya tentang teks puisi ya. Minggu depan dilanjutkan lagi. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Apakah